Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam kelas D. Hari ini kita kembali masuk di mata kuliah Fikih Munakahat dan sekarang kita akan memasuki pertemuan kelima. Minggu lalu hari Selasa tanggal 19 September kita sudah masuk pertemuan 3 dan 4 ya. Karena kemarin ada 2 materi, materi 2 dan materi 3. Jadi pertemuan kemarin itu pertemuan 3 dan 4 dan hari ini kita masuk ke pertemuan kelima yaitu materi keempat tentang kedudukan dan fungsi mahar dalam perkawinan dalam Islam. Oke, baik kita langsung masuk ke materi. Saya share dulu PowerPoint-nya. Ini dia. Belum muncul ya. Oke, kita lihat. Sudah muncul. Yang pertama pembahasannya ada 1, pengertian mahar. Kedua, syarat-syarat mahar. Dan yang ketiga, macam-macam dan kadar mahar. Oke, kita langsung ke pengertiannya dulu. Pengertian mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Jadi mahar itu pemberian dari suami atau dari calon suami dan ditujukan kepada calon istri dengan tujuan untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang suami kepada calon istrinya, kepada calon suaminya. Jadi tujuannya adalah menimbulkan rasa cinta. Maka pemberian itu harus apa yang diinginkan oleh istri. Kalau istri meminta, saya cuma pengen maharnya satu buah cincin. Kalau dianggap cincin itu bisa menimbulkan rasa senang, ya, dan diberikan kepada istri maka timbul rasa senang, maka itulah disebut sebagai mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, mahar itu adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan. Laki-laki ini siapa? Suami. Kepada perempuan siapa? Istri. Untuk dapat menguasai seluruh anggota badan istri. Jadi ada faktor memiliki kesempatan hak untuk bersenang-senang dengan istri, itu adalah salah satu pengertian dari mahar. Jika mahar belum diberikan secara utuh, maka bisa saja istri menolak untuk berhubungan badan karena haknya mendapatkan mahar belum diterima. Itu pengertian mahar menurut Imam Syafi'i. Nah, di kalangan para fuqaha, istilah mahar itu ada penggunaan yang lain. Istilah mahar. Ada istilah sedekah atau sidak, ada nihlah, ada faridoh. Di ayat wa'atun nisa saduqatihinna nihlah. Nah, itu pengertian atau istilah mahar dalam Islam selain mahar. Ada sedekah atau sidak, ada nihlah dan faridoh. Nah, sekarang bagaimana hukumnya pemberian mahar itu? Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah dan juga rukun nikah oleh sebagian mazhab, dalam hal ini mazhab Malikiyah, maka otomatis hukum dari memberikan mahar itu adalah wajib. Karena syarat sah nikah adanya mahar. Karena rukun nikah menurut mazhab Malikiyah itu mahar, maka
Penempatan mahar sebagai rukun dan syarat sahnya pernikahan menjadikan hukum mahar dalam nikah itu menjadi wajib. Nah, sekarang syarat-syarat mahar. Apa saja barang-barang tersebut bisa dijadikan mahar? Apa syaratnya? Ada 4 persyaratan barang itu bisa menjadi barang mahar. Pertama adalah berharga. Nah, tentu saja berharga itu berbeda setiap orang. Setiap perempuan berbeda memaknai barang berharga. Ada yang mengatakan barang berharga itu emas permata, uang ratusan juta, atau berlian dan lain sebagainya, perhiasan dan lain sebagainya. Tapi ada juga perempuan yang menganggap barang berharga itu bukan itu, tetapi apa? Tetapi bisa diartikan barang berharga itu adalah sesuatu yang berharga. Misalnya, dia ahli ibadah, maka dia mengatakan barang berharga bagi saya adalah kemampuan menghafalkan Al-Quran. Maka jika misalnya perempuan mensyaratkan maharnya adalah hafal surat dalam Al-Quran, maka itu harus dibacakan oleh si calon suami sebagai maharnya. Dan tidak sah mahar dengan benda yang tidak berharga. Walaupun ketentuan tentang banyak atau sedikitnya mahar tidak ada yang atur, tidak ada yang menentukan. Yang penting syaratnya hartanya, bendanya harus berharga. Yang kedua adalah barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Jadi kalau barangnya maharnya berbentuk khamr atau babi atau sesuatu yang diharamkan atau najis, maka tidak sah barang tersebut menjadi barang mahal. Yang ketiga, barangnya bukan barang gosok. Gosok itu apa? Mengambil barang tanpa seizin pemiliknya, tetapi untuk dikembalikan di lain waktu. Nah, barang gosok saja tidak boleh, tidak sah menjadi barang mahal, apalagi barang curian. Otomatis tidak boleh. Misalnya, si calon suami minta atau bertanya kepada calon istrinya, Neng, kamu minta mahar apa? Saya minta kalung 3 gram. Kalung emas 3 gram. Maharnya itu aja dah, nggak usah yang lain. Terus si calon suaminya bingung, aduh, 3 gram itu kalau zaman sekarang emas 1 gramnya aja sudah hampir 1 juta. Berarti kalau dikalkulasi, dihitung 3 gram berarti 3 juta. Wih, dapat dari mana duitnya? Saya bingung nih, kata si calon suami. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia mau konsultasi ke ibunya. Begitu sampai di rumah, nah, ketemu sama ibunya. Ternyata ibunya sedang keluar lagi ke pasar barangkali. Kemudian dia masuk ke kamar ibunya. Dilihat lemari kok terbuka. Nah, dia buka lemarinya. Nah, ternyata di situ ada kalung emas milik ibunya. Senilai 5 gram ini kalau tidak salah. Udahlah gini aja dah. Saya pinjam ini. Tapi nggak ngomong ke ibunya. Nggak bilang-bilang. Langsung dijadikan mahar. Dah. Ini termasuk kategori barang gosok. Tidak boleh. Kenapa? Belum dapat izin dari ibunya. Maka hukum menggunakan barang gosok sebagai mahar itu tidak sah. Kenapa? Tidak boleh barang gosok dijadikan mahar. Barang gosok tidak boleh, apalagi barang curian. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Artinya apa? Barang mahar itu harus jelas. Makanya dalam pengucapan mahar dalam sirat ijab kabul harus dijelaskan. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sekian juta. Kalimat sekian juta jelas nggak? Nggak jelas. Maka harus dijelaskan secara rinci, secara jelas berapa jumlah mahar yang dimaksud sekian juta rupiah itu. Maka harus disebutkan dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp950.000. Nah, Rp950.000 sudah jelas dibayar tunai.
Atau misalnya dengan mahar 1 unit rumah. Itu doang. Nggak jelas. Nggak boleh. Nggak sah. Karena tidak memenuhi syarat barangnya bukan barang yang tidak jelas. Harus dijelaskan. 1 unit rumah tipe 36 dengan luas tanah sekitar 120 meter persegi yang terletak di Jalan Cokro Aminoto nomor 10 Kota Serang. Jelaskan alamatnya. Sudah baru jelas. Jadi sah menjadi barang mahar. Nah, itulah syarat-syarat mahar. Nah, berikutnya kadar mahar. Mengenai kadar mahar, ulama mazhab itu sepakat bahwa batas tertinggi tidak ditentukan. Tidak ada batas mahar tertinggi. Mau miliaran, mau triliunan, selama dia mampu ya silahkan diberikan. Tapi ulama berbeda pendapat mengenai batas terendahnya. Bagaimana ini batas terendahnya? Nah, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan fuqaha Madinah berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batas terendahnya juga. Batas atasnya tidak ada, batas terendahnya tidak ada. Tetapi menurut Imam Malik dan para pengikutnya menyatakan bahwa mahar memiliki batas terendah, yaitu paling sedikit 1/4 dinar emas murni. 1/4. Atau perak seberat 3 dirham. Atau bisa dibanding dengan yang segitu. Jadi 1/4 dinar. Jadi kalau misalnya 1/4 dinar itu diukur 1 gramnya, misalnya 1 dinar emas itu berapa gram? Misalnya 2 gram, 1 dinar itu 2 gram. Berarti apa? Kalau harga gramnya sekarang 1 juta, berarti kan 1 dirham itu 2 juta. Nah, 1/4-nya berapa? Sekitar 750.000. Nah, itu ukurannya ya, 1/4-nya. Nah, berikutnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar itu paling sedikit 10 dirham. Riwayat lain mengatakan 5 dirham. Dan ada yang mengatakan 40 dirham. Dirham ya, bukan dinar. Itu paling sedikit. Jadi ulama berbeda pendapat mengenai batas terendahnya. Ada yang mengatakan tidak ada batasan. Ada yang mengatakan batasnya sekian. Imam Malik ya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sekian. 1/4 dirham kalau 1/4 dinar kalau Imam Malik, kalau Imam Abu Hanifah 10 dirham atau 5 dirham, ada yang mengatakan 40 dirham. Itu batas minimal terendah. Nah, berikutnya macam-macam mahar. Mahar dalam Islam itu ada 2. Pertama, mahar musamma dan mahar misil atau mahrul misli. Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Jadi disebutkan, berapa kamu ngasih mahar? Sekian ratus ribu dan 1 gram emas, cincin emas. Jadi disebutkan jumlah dan ukurannya. Tapi kalau kadar mahrul misli atau mahar misil, sebaliknya, mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi akad nikah. Jadi tidak disebutkan. Jadi dia cuma mengucapkan angkah tuka wazawwatuka ibnati siti siapa binti siapa selesai. Jadi tidak ada penyebutan mahar. Sah nggak itu ya? Sah. Maharnya gimana? Maharnya mahar misil atau mahrul misli. Bagaimana menentukannya? Nah, mahar yang diukur atau sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Jadi dilihat dulu ibunya dapat berapa maharnya dari bapaknya. Kemudian teman-teman saudara-saudaranya yang lain dapat berapa. Golongan dia, kerabat dia dapat berapa. Dilihat dari situ. Kalau misalnya dia
Atau juga dia bisa melihat dari status sosial dia. Dia anak orang kaya, dia anak tokoh masyarakat, dia anak atau keturunan kiai besar. Jadi ukurannya pasti berbeda dengan orang biasa. Bisa seperti itu penggunanya. Bisa dia dari saudaranya, bisa dia dari orang tuanya, atau bisa melihat kadar status sosialnya. Itu mahar misil. Nah, sekarang bagaimana pandangan ulama mengenai ketentuan mahar musamma? Ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara utuh apabila satu, sudah berdukhul atau bersenggama, sudah bersenggama, bercampur. Jadi kalau sudah dijima, maka sudah dapat 100%. Atau yang kedua, salah satu dari suami meninggal atau salah satu dari suami istri meninggal dunia. Ini ya. Ini silakan dibaca sendiri ya mengenai ketentuan mahar musamma yang wajib dibayar penuh. Dasarnya ini silakan dibaca sendiri, bisa dipelajari sendiri. Nah, ini juga mahar misir, silakan dipelajari sendiri, bisa dibaca. Nah, berikutnya pandangan KAI, silakan kalian lihat mengenai ketentuan mahar. Ada di pasal 35, kemudian pasal 36, kemudian pasal 37, dan pasal 38. Semuanya ketentuan yang diatur oleh KHI mengenai mahar dari pasal 35 sampai 38. Silakan dibaca. Oke, baik. Itu tadi materi tentang mahar. Nah, berikutnya adalah saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah kalian melakukan mini riset. Mini riset. Oke, saya tampilkan ya. Tugasnya mini riset. Nah, ini dia ya. Bagaimana mini risetnya? Silakan kalian lakukan mini riset dalam bentuk observasi ke tempat tinggal kalian masing-masing. Dengan target respondennya, 1 orang tua, 2 tokoh agama atau Pak Kiai, Pak Ustadz, ajengan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pelaku perkawinan, walinya dan pengantinnya. Oke, sebentar ya. Saya stop dulu karena ada yang harus saya kerjakan ya. Oke, kita lanjutkan ya, maaf tadi ada gangguan. Baik, kita lanjutkan. Tugasnya adalah mini riset. Ini dia ya. Dengan target respondennya orang tua, tokoh agama, pelaku perkawinan. Nah, sekarang begini, kalau misalnya di daerah kalian tidak ada pernikahan, misalnya sudah 2 bulan ada pernikahan, maka silakan, tidak perlu. Yang penting kalian cukup datangi orang tua kalian, atau kalau misalnya orang tua kalian berhalangan, bisa kalian hubungi tokoh agama, Pak Kiai, Pak Ustadz, Abuya, Ajengan, dan lain-lain. Silakan kalian wawancarai mereka. Nah, pertanyaannya yang diajukan adalah sebagai berikut. 1, bagaimana menurut Bapak fenomena mahar di desa ini? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Bapak mengenai perbedaan adanya mahar dan seserahan di desa ini? Kalau misalnya di desa kalian tidak ada istilah seserahan, langsung mahar, uang panai misalnya tidak ada. Kalau di desa saya di Sulawesi ada istilah uang panai atau doi mendre. Itu harus ada dalam setiap rencana perkawinan, akad perkawinan. Kalau tidak ada itu tidak bisa dilaksanakan perkawinan. Kalau di desa kalian gimana? Ada nggak istilah seserahan? Ada nggak istilah mahar? Ada nggak perbedaan antara mahar dan seserahan? Kalau ada silakan tanyakan di desa kalian bagaimana. Nah, kemudian hasil wawancara ini kalian harus rangkum, kalian racik dalam bentuk tulisan.
dengan panjang minimal 1.500 kalimat. Nanti kalau misalnya kalian kerjakan di MS Word itu kan ada keterangan. Oh, ini sudah dapat sekian word. Biasanya ada di pojok kiri bawah. Ya, kayak begini nih. Di sini kan ada ini. Sudah 135 word. Nah, silakan kalian amati berapa kalimat yang sudah kalian buat. Dengan ketentuan minimal kalian sudah buat 1.500. Dan batas pengumpulannya adalah hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 jam 8 pagi. Silakan kalian buat mini riset ini dan buatkan tulisan laporannya. Nah, sekarang pertanyaan begini, Pak, bagaimana jika misalnya saya dalam minggu ini tidak bisa pulang, Pak? Saya tidak bisa melakukan mini riset, Pak. Oke. Kalian bisa lakukan dengan solusi kalian telepon, WA orang tua kalian. Dan lakukan wawancara melalui WA. Itu bisa mengantisipasi jika ada yang mengalami kendala transportasi, tidak bisa pulang di saat itu. Jadi ada solusinya ya. Atau kalau misalnya jauh rumahnya bagaimana Pak? WA-nya susah Pak karena sinyalnya jelek. Nah, solusi lainnya adalah kalian bisa wawancara kepada orang yang ada di lingkungan kos-kosan kalian atau di lingkungan pesantren kobong kalian atau yang ada di tempat tinggal kalian yang ada di Serang. Boleh, silakan kalian lakukan wawancara ke mereka. Kalau tidak bisa pulang dan susah komunikasinya dengan saudara atau orang tua di kampung. Bisa dengan cara objeknya pindah ke lokasi yang ada di Serang, kos-kosan kalian di Serang atau kobong pesantren kalian yang ada di Serang. Itu ya. Usahakan kalian tentukan dulu di mana tempatnya. Dan jangan lupa ketika kalian menulis atau membuat resume laporan penelitian mini riset kalian ini, ingat sebutkan di mana lokasinya. Jangan sampai kalian menulis laporan tapi tidak disebutkan di daerah mana. Jadi harus kalian tentukan, kalian ungkapkan di mana lokasi mini riset ini. Apakah di desa ini atau di mana. Jadi nanti kalau misalnya ada di laporan mini riset kalian tidak tersebutkan nama desa, kecamatan, dan kabupaten kota yang ada di situ, maka nilainya akan saya kurangi. Jadi harus ada penyebutan lokasi, desanya mana, kelurahannya mana, kecamatannya mana, sampai ke tingkat kabupaten kotanya di mana. Jadi itu tugas untuk kali ini. Sebenarnya agak berat, tapi sebenarnya simple. Kalau kalian sudah tentukan dan tahu di mana kalian akan melakukan mini riset. Dan cepat. 1 minggu itu terlalu banyak bahkan. Jadi cukup kalian lakukan selama 1 minggu. Waktunya cukup. Ya. Baik, saya kira itu materi kita pada hari ini. Semoga bisa mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa itu mahar dan bagaimana fenomena mahar yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di kampung kalian masing-masing. Baik, saya kira itu dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.